Halo sahabat rajut, hari ini kita akan belajar membuat pouch. Nah, bahan yang saya gunakan ini adalah benang bahan nilon. Terus saya menggunakan hakpen nomor 4. Nah, di sini saya sudah membuatkan alasnya. Kalau teman-teman mau lihat cara membuat alasnya, nanti boleh lihat di video saya yang sebelumnya. Nanti saya akan buat linknya di deskripsi. Nah, sekarang kita langsung saja membuat pouchnya. Nah, di sini di ujung sini saya tidak menggunakan tusuk slip stitch. Ini saya langsung saja membuat single crochet sebanyak 6. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6. Sini. Jadi pas di tengah ya. Kita tambahkan 3 chain, 3 rantai, 1 2 3. Lalu kita buat 4 single crochet increase. 4 single crochet increase. Jadi dalam lubang yang sama kita akan membuat 4 single crochet. 1, 2, 3, 4. Seperti ini ya. Ada 4 single crochet increase. Terus kita lanjut, kita skip 3 rantai. Kita skip 3 rantai, 1 2 3. Nah, di rantai keempat ini kita buat satu single crochet seperti ini. Lalu kita buat 3 rantai lagi, 1 2 3. Lalu kita buat lagi 4 single crochet increase. 1 2 3 4. Nah, selanjutnya kita melakukan hal yang sama. Kita skip 3 rantai, 1 2 3. Di rantai keempat kita buat 1 single crochet seperti ini. Lalu kita buat 3 rantai, 1 2 3. Selanjutnya kita buat 4 single crochet di lubang yang sama. 4 single crochet di lubang yang sama. Nah, langkah ini akan kita lakukan terus menerus seperti itu. 4 single crochet, skip 3 rantai, lalu 1 single crochet, 3 chain, 3 rantai, lalu 4 single crochet. Kita lakukan hal yang sama seperti ini sampai nanti kita ketemu lagi di sini. Oke, ini saya sudah selesai satu putaran. Sekarang kita akan membuat tusuk slip stitch. Di sini ada 3 rantai, 1 2 3, tersisa 3 rantai. Kita akan buat tusuk slip stitch di 1 2 3 rantai keempat.
kita tusuk. Ini, lalu kita balik. Dan di rantai ini kita buat tusuk slip stitch lagi di 3 rantai. Yang terakhir ini kita buat front post double crochet, front post single crochet seperti ini. Lalu kita buat 3 rantai, 1 2 3. Setelah itu kita buat double crochet di lubang yang besar ini sebanyak 4 double crochet. 4 seperti ini. Dan berikutnya kita lakukan hal yang sama di antara double crochet yang terakhir ini, keempat ini kita buat front post single crochet. Seperti ini. Kita buat lagi 3 rantai, 1 2 3. Lalu kita buat lagi 4 double crochet di lubang yang besar ini. Sini sebanyak 4 kita buat double crochetnya. 1 2 2 3 4. Nah, kita lakukan hal yang sama sampai nanti kita ketemu di sini lagi di awal kita buat tadi. Nah, langsung nanti setelah 4 double crochet di double crochet terakhir di sini kita buat front post single crochet, lalu 4 double crochet. Oke, nanti kita ketemu di sini. Oke, ini saya udah sampai di sini, sudah ketemu dengan yang awal tadi. Sekarang kita tusuk slip stitch di sini single crochet tadi. Seperti ini. Kita lakukan hal yang sama. Kita buat 1 rantai, lalu kita balik. Terus di sini kita buat tusuk slip lagi di 3 rantai pertama.
1 2 3. Lalu kita buat front post single crochet di sini. Kita buat 3 rantai, 3. Lalu kita buat 4 double crochet di lubang yang besar ini. 1 seperti ini. Seperti ini selanjutnya kita kasih tanda dulu di sini yang tadi kita buat. Biar nanti kita nggak kelewat. Nah, seterusnya kita buat hal seperti ini. Kita buat front post single crochet, lalu kita buat 3 rantai, lalu kita buat 4 double crochet di lubang yang besar ini. Begitu mengelilingi sampai sini, nanti kita buat lagi tusuk slip stitch. Pokoknya lakukan hal yang sama sampai di mana tinggi atau ya tinggi yang teman-teman inginkan untuk yang apa akan kita buat ini. Jadi boleh lakukan hal yang sama, nanti kita akan kembali lagi setelah saya sudah menyelesaikannya. Ini saya sudah selesai membuatnya. Nah, di sini saya jadinya pakai 3 warna benang. Ini merah, hijau, sama ini ada penambahan. Ini benangnya agak sedikit berbeda. Dia teksturnya lebih besar, lebih keras juga. Ini karena saya kehabisan benang merah sama hijaunya gitu, tapi nggak apa-apa, masih terlihat cantik. Jadi saya ukurannya buatnya seperti ini aja. Intinya tinggal saya mau selesaikan dengan membuat single crochet di setiap sekelilingannya ini sebanyak 3-4 baris. Oke. Nih. Jadi karena ini benang yang terakhir ini dia lebih besar dibanding benang awal, supaya ukurannya sesuai. Jadi kalau di awal ini kan saya lakukan 3 chain lalu 4 double crochet. Nah, kalau yang ini saya kurangin di double crochetnya, jadi saya hanya membuat 3 double crochet supaya ukurannya sesuai dengan yang di bawah gitu. Jadi sekarang kita akan membuat single crochet di sekelilingnya. Nah, untuk membuat single crochet 3 rantai yang di awal yang kita buat kita skip, lalu kita buat di rantai setiap double crochetnya. Kalau teman-teman ngikutin langkah yang dari awal yang 4 double crochet, berarti teman-teman harus membuat 4 single crochet. Tapi karena ini saya melakukannya 3 double crochet di akhir, jadi saya hanya cukup melakukan 3 single crochet. Seperti ini. 1 2
2, 3. Oke, lalu rantai yang 3 di awal ini kita skip, kita langsung ke rantai yang di atas double crochet. 1, 2. Jadi sedikit tips dari saya, jika teman-teman kehabisan benang terus hanya memiliki benang yang teksturnya lebih besar, boleh dipakai, tapi ya pintar-pintar mengaturnya. Kalau misalkan perlu dikurangin tusukannya boleh gitu. Kalau misalkan tekstur benang yang kita pakai lebih kecil dibanding yang sebelumnya, nah kita juga bisa mengakalinya dengan menggunakan jangan hanya satu helai benang, kita lakukan langsung memakai 2 benang sekaligus, sehingga benang yang kita pakai dengan yang sebelumnya itu sama gitu. Oke, teman-teman boleh melakukan langkah ini. Yang 3 chain di sini kita bisa lompat, kita langsung ke membuat single crochet di atas double crochet yang kita buat. Nah, begitu selangkah selanjutnya sampai kita kembali lagi nanti di awal kita buat ini. Di sini teman-teman boleh tandain nanti. Jadi kita ketemu di sini nanti. Tergantung teman-teman mau buat berapa baris single crochet, boleh 2, 3, 4 terserah. Nah, kenapa kita skip rantainya ini, kita hanya menggunakan di double crochet supaya nanti dia sejajar gitu. Oke, silahkan dikerjakan dulu sampai nanti di sini. Oke, ini saya udah sampai di dekat penanda. Nah, di sini saya ada sisakan 3 SC. Nah, di 3 SC ini saya akan melakukan tusuk slip stitch. Oops. Satu, dua, tiga. Oke, saya sudah selesai. Nah, jadinya seperti ini. Seperti ini ya, cantik kan? Nah, di sininya ini saya hanya menambahkan 3 baris single crochet. Nah, saran saya sih kalau untuk akhir seperti ini tidak usah terlalu banyak barisan single crochet, cukup 3 atau 4, karena kalau dia terlalu banyak single crochet jadi dia melebar gitu single crochetnya, terus di sininya itu langsung terlihat perbedaan antara atas dengan bawahnya. Tapi kalau seperti ini dia tetap terlihat cantik gitu, tapi tergantung selera masing-masing orang ya. Oke, sampai di sini tutorial untuk membuat ini saya buat pouch ya, tapi kalau mau dibuatkan tas juga nggak apa-apa. Bagi yang mau buat tas, langkahnya sama, hanya paling ukurannya yang diperbesar gitu. Nah, sampai di sini untuk tutorial saya membuat pouch dengan motif Prada. Teman-teman boleh bantu like, komen jika ada saran atau tips-tips yang lainnya, dan juga boleh bantu share supaya banyak orang yang menonton video ini dan bermanfaat buat orang banyak, dan juga bantu subscribe supaya kami semakin semangat untuk membuat video yang lainnya. Oke, bye bye.